Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 37 bagian ayat yang ke-7a yang berkata demikian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul menantikannya atau menantikan Tuhan. Kalau kita bicara kata menantikan Tuhan, dalam bahasa sederhana itu sama dengan kita mengharapkan kehadiran Tuhan dalam segala persoalan atau kehidupan kita. Berapa lama saudara dan saya harus menantikan Tuhan? Kita bisa lihat di dalam Hosea 12. Hosea 12, kita bisa baca dalam Hosea 12 itu ayat yang ke-7 bagian C, bagian terakhir. Hosea 12 ayat yang ke-7 bagian terakhir berkata demikian, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Jadi saudara dan saya bisa menantikan Tuhan itu tidak ada batas waktunya. Selalu, terus-menerus, dan senantiasa. Oke, kita mau masuk di dalam poin. Ada 5 poin yang mau saya share pagi ini buat saudara tentang menantikan Tuhan. Tentang bagaimana saudara dan saya mengharapkan kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, setiap persoalan kita. Yang pertama, yaitu di ayat yang tadi saya baca. Mazmur 37 ayat yang ke-7. Yang berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Kata berdiam diri di hadapan Tuhan itu saudara dan saya ada di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan doa. Jadi ada bagian tertentu di mana saudara dan saya masuk dalam hubungan doa, dan Allah mau saudara dan saya berdiam diri sampai kita melihat Tuhan datang dan berbicara bagi kita. Jadi di poin 1, kita mengharapkan Tuhan dalam doa kita dengan kita menanti dalam keadaan diam, dan kemudian Tuhan bisa berbicara bagi kita. Tuhan bisa membangun komunikasi bagi kita lewat Roh Kudus-Nya. Poin 1 ini saya sebutin menantikan Tuhan untuk membangun komunikasi rohani dengan Tuhan. Jadi poin 1, menantikan Tuhan itu untuk membangun komunikasi rohani. Yang kedua menantikan Tuhan untuk apa? Kita bisa lihat di dalam Mazmur 130. Mazmur 130 ayat yang ke-5. Saya bacakan buat saudara. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jadi yang kedua, menantikan Tuhan sampai Tuhan memberikan kita makanan rohani atau berkat rohani, yaitu firman-Nya. Ada berapa banyak saudara dan saya menanti Tuhan dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan setelah kita selesai hubungan pribadi kita tidak mendapatkan firman. Itu artinya kita kehilangan poin yang kedua. Kita tidak menanti Tuhan sampai Ia memberikan kita berkat rohani atau makanan rohani. Jadi yang kedua, menantikan Tuhan supaya Ia datang, lalu Dia memberikan kita berkat rohani, yaitu berkat firman-Nya. Yang ketiga, menantikan Tuhan di dalam Mazmur 40. Di dalam Mazmur 40. Menanti Tuhan di dalam Mazmur 40, kita bisa baca ayat yang kedua. Di sana pemazmur itu berkata, saya bacakan bagian firman ini. Mazmur 40 ayat yang kedua. Mazmur 40 ayat yang kedua. Ya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar
teriakku minta tolong. Jadi yang ketiga, kita menanti-nantikan Tuhan, itu dikatakan sampai ia menjenguk, sampai kita mendapat lawatan rohani. Saya ulangi, jadi menanti-nantikan Tuhan di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, sampai kita dilawatnya, sampai dia menjenguk dan melawat kita, kita mengalami lawatan rohani. Ada berapa banyak saudara dan saya kehilangan lawatan rohani karena kita tidak menanti-nantikan Tuhan sampai dia menjenguk. Dan ingat, di dalam Mazmur 40 ayat 2 itu berkata, kalau dia sudah menjenguk, kalau dia sudah memberikan kita lawatan rohani, maka dia akan mendengar doa kita dan dia akan menjawab doa kita. Yang keempat, poin yang keempat, Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, di sana Tuhan menegaskan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi yang keempat, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan rohani. Yang kelima, dan ini yang terakhir, Mazmur 37 ayat yang ke-34. Mazmur 37 ayat yang ke-34 di sana berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka mereka akan diangkat oleh Tuhan untuk menerima warisan rohani. Saya ulangi, di dalam Mazmur 37 ayat 34 bagian A, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu dia akan menunggu sampai Tuhan datang, lalu Tuhan mengangkat dia dan dia diberi untuk mendapat warisan rohani, mewarisi negeri. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti menanti-nantikan Tuhan sangat penting. Menantikannya sangat penting. Berapa lama tidak penting. Tapi waktu saudara dan saya menantikan Tuhan, kita akan mengalami 3 hal tadi. Kita mengalami komunikasi rohani yang luar biasa dengan Tuhan. Kita mendapat berkat atau makanan rohani dari Tuhan. Yang ketiga, kita akan mengalami lawatan rohani dari Tuhan. Yang keempat, kita akan mendapat kekuatan rohani dari Tuhan. Dan yang kelima, kita akan mendapat warisan rohani dari Tuhan. Mari dalam menjalani kehidupan di tahun 2024, kita harus menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita harus mengalami 5 hal ini. Jangan kita hanya menanti Tuhan menjawab doa kita. Jangan kita hanya menanti orang datang dan memberkati kita. Jangan kita hanya menanti kapan kita dapat uang. Jangan kita hanya menanti supaya apa yang kita inginkan terkabul. Tapi mari kita menantikan dia. Karena waktu kita menantikan dia, kita akan mengalami komunikasi rohani yang luar biasa. Kita akan mendapat berkat rohani yang luar biasa. Kita akan mendapat lawatan rohani yang luar biasa. Kita akan mendapat kekuatan rohani yang luar biasa. Dan kita akan mendapat warisan rohani yang luar biasa. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menantikan Tuhan senantiasa. Amin.